Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eni Kotima, dosen pengampu pada program studi Teknologi Laboratorium Medis di Universitas Binawan, Jakarta. Video pembelajaran ini saya susun sebagai bagian dari unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang pengajaran yang akan saya gunakan untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen pada tahun 2025. Mata kuliah yang saya bahas dalam video ini adalah Manajemen Laboratorium yang merupakan mata kuliah wajib pada semester ganjil dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum berupa studi kasus. Sebagai dosen pengampu, saya bertanggung jawab tidak hanya dalam menyampaikan materi secara konseptual, tetapi juga membimbing mahasiswa untuk mampu mengaitkan teori manajemen dengan praktek manajerial di lingkungan pelayanan kesehatan, antara lain rumah sakit dan laboratorium klinik. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa agar mampu mengelola laboratorium klinik secara profesional, sistematis, dan berbasis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini. Saya juga mengembangkan model pembelajaran yang mendorong mahasiswa aktif melalui diskusi kasus dan simulasi manajemen laboratorium. Fokus kajian mata kuliah ini mencakup seluruh profesi manajerial yang terdiri dari perencanaan, kemudian pengorganisasian, lalu pelaksanaan, dan pengendalian di dalam konteks operasional laboratorium klinik atau pelayanan kesehatan lain, antara lain rumah sakit. Mahasiswa juga diarahkan untuk memiliki kemampuan menyusun sistem manajemen layanan kesehatan yang bermutu dan melakukan validasi metode uji serta mengambil keputusan berdasarkan regulasi dan standar layanan laboratorium yang berlaku. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini selaras dengan CPL Program Sarjana Terapan, yaitu penguatan sikap etis dan tanggung jawab profesi, kemampuan berpikir kritis dan sistematis, pengelolaan data, serta penguasaan iptek dan riset. Dengan penyampaian yang sistematis dan berbasis kompetensi, saya berharap video ajar ini tidak hanya menjadi media pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa, tetapi juga menjadi representasi komitmen saya sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma secara utuh dan profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ibu. Terima kasih untuk hari ini perkuliahan lanjutan minggu lalu. Sebelum perkuliahan, mari kita berdoa sama-sama. Siapa yang mau memimpin? Ya, silakan Safana pimpin doa untuk perkuliahan hari ini. Sebelum perkuliahan hari ini dimulai, mari kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Safana. Untuk absen, nanti kalian diisi akad setelah perkuliahan ya, karena kita akan fokus di pembahasan materi lanjutan minggu lalu. Baik, hari ini kita membahas mengenai kinerja dan kepuasan pelanggan. Bagaimana kita mengukur kinerja dan kepuasan pelanggan di laboratorium dan di rumah sakit, gitu ya. Kalau menurut ahli, pelanggan ada dua, pelanggan eksternal dan pelanggan internal. Kalau di organisasi kalian, pelanggan internal itu berarti adalah karyawan yang ada di lingkungan rumah sakit atau laboratorium klinik. Sementara pelanggan eksternal adalah klien atau pasien yang datang berkunjung ke rumah sakit untuk berobat atau untuk melakukan pemeriksaan lab. Gitulah. Jadi pelanggan itu secara terus-menerus akan datang berulang kali ke tempat kalian untuk bekerja sama atau melakukan pemeriksaan. Untuk kepuasan
yaitu perasaan happy, senang, atau kecewa yang muncul setelah membandingkan antara persepsi atau kesan terhadap kinerja yang dihasilkan, baik berupa produk atau harapan. Nah, di dalam layanan jasa berarti harapan mendapat kepuasan dalam pelayanan yang diberikan di laboratorium atau rumah sakit. Jika kinerja atau pelayanan di bawah harapan, otomatis pelanggan tidak puas. Tapi kalau pelayanannya sesuai dengan harapan dari pelanggan, otomatis pasien merasa puas. Nah, bagaimana kalau dia merasa puas? Dia akan datang kembali bekerja sama, kemudian akan menginformasikan pelayanan tersebut ke teman-teman yang lain. Begitu ya. Selanjutnya, kepuasan pelanggan definisinya adalah keinginan, harapan, atau kebutuhan pelanggan dengan tujuan apa? Mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien. Tadi kita sudah bahas mengenai kepuasan pelanggan oleh Kotler. Lalu menurut Ciptono, bagaimana? Pelanggan itu adalah menilai kepuasan atau ketidakpuasan terhadap suatu produk jasa, yaitu membandingkan kinerja, bagaimana pelayanan yang dihasilkan, yang dirasakan, gitu ya. Indikatornya bagaimana? Itu tadi kita bahas di slide sebelumnya mengenai kepuasan pelanggan. Kalau dia puas, berarti dia akan datang dan bekerja sama lagi. Kalau tidak puas, ada kemungkinan dia akan pergi. Berikut ini adalah 7 elemen kepuasan pelanggan, di mana 1, barang atau jasa yang berkualitas, kemudian hubungan pemasaran, lalu ada program promosi loyalitas, lalu fokus pada pelanggan, sistem penanganan, jaminan tanpa syarat, dan bagaimana dengan program pembayaran dari kinerja tersebut. Untuk mengukur kepuasan pelanggan ada dengan cara 1, sistem keluhan dan saran. Bagaimana? Biasanya kalau kalian datang ke rumah sakit atau pelayanan kesehatan yang lain, itu akan ada pengisian kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan. Di situ ada item-item terkait dengan pelayanan, mutu pelayanan, servisnya bagaimana, dengan harapan mendapatkan informasi dari pelanggan bahwa pelayanan yang diterima pada saat itu sesuai harapan atau tidak, gitu ya. Terkait dengan kepuasan pelanggan, apa manfaatnya, gitu ya, di dalam pelayanan kesehatan? Manfaat kepuasan pelanggan adalah supaya menumbuhkan citra positif dari organisasi. Seperti tadi disampaikan, kalau dia puas berarti akan bekerja sama. Lalu apa? Menginformasikan ke teman-teman, saudara, rekanan lain bahwa pelayanan yang dia terima baik, gitu ya. Lalu hubungan dengan perusahaan bagaimana? Akan menjadi harmonis. Jadi terjadi kerjasama yang berkelanjutan, gitu ya. Misalnya dia biasa medical check up, corporate itu biasa melakukan medical check up. Nanti dia akan datang kembali lagi ke kita untuk bekerja sama melakukan kegiatan pemeriksaan atau medical check up untuk karyawannya. Kemudian yang ketiga, mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Berarti otomatis kalau dia puas, dia akan datang lagi kembali untuk melakukan pemeriksaan, gitu ya. Kemudian merekomendasikan. Dari mulut ke mulut itu lebih efektif untuk menyampaikan kepuasan pelanggan. Biasanya dia akan komunikasi seperti kalian kalau ke teman-teman, dilihat sini bagus loh, pelayanannya bagus. Kenapa? Pelayanannya bagus karena SDM-nya ramah, lokasinya nyaman, ruang tunggunya nyaman, gitu. Jadi banyak berbagai macam informasi yang bisa diberikan dari pasien tersebut ke relasi atau teman-teman yang lain. Lalu terkait dengan semua tadi, otomatis adanya komunikasi kerjasama yang baik, makanya akan ada kerjasama jangka panjang yang berakhir pada apa? Laba, gitu ya, laba. Walaupun memang sebenarnya kalau di pelayanan jasa ukuran kepuasan pelanggan itu adalah kepuasan dari hasil pelayanan, tapi tetap saja ujung-ujungnya adalah adanya laba atau keuntungan bagi perusahaan tersebut, gitu ya. Nah, ini gambaran yang menunjukkan bahwa dari semua elemen yang dikeluarkan atau diberikan dalam pelayanan berpusat pada kepuasan pelanggan.
bagaimana mengisolasi pelanggan dari persaingan. Kan pasti ada persaingan untuk kita bisa merebut pelanggan atau pasien supaya datang kembali ke kita melakukan pemeriksaan atau kerjasama. Lalu menciptakan keunggulan, berarti ada produk unggulan di situ. Misalnya kalau medical check up di tempat kalian dapat tambahan makanan, snack yang enak, gitu ya. Kemudian mengurangi apa? Biaya kegagalan. Otomatis biayanya sesuai dengan pemeriksaan yang diberikan. Lalu adanya kepuasan dalam harga, misalnya sesuai, efektif, harga yang dikeluarkan sesuai dengan pelayanan yang didapatkan, gitu ya. Lalu mendorong loyalitas pelanggan, itu tadi sudah kita bahas, dia akan datang lagi ke kita melakukan kerjasama. Kemudian promosi secara positif, komunikasi mulut ke mulut, gitu ya. Lalu menurunkan biaya untuk menarik pelanggan baru. Caranya bagaimana? Dengan promosi, misalnya dalam rangka hari kesehatan, dalam rangka hari lansia, teman-teman bisa bikin promosi, misalnya diskon 20% atau berapa persen, seperti itu ya. Terkait dengan kepuasan pelanggan, maka harus kita perhatikan faktor-faktor dalam menentukan tingkat kepuasan konsumen. Yang pertama, kualitas produk. Bagaimana pelanggan akan merasa puas bila hasil evaluasi mereka menunjukkan bahwa pelayanan atau produk yang diterima mereka rasakan itu sangat berkualitas. Lalu pelayanannya bagaimana? Di dalam industri jasa, dia akan merasa puas bila mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Jadi beda ya kalau dengan produk atau jasa. Kemudian dari sisi emosional, kalau konsumen merasa bangga mendapat keyakinan bahwa orang lain akan bisa kagum dengan produk, itu kan kalau dalam penjualan. Akan tetapi di dalam kesehatan, pelayanan jasa, kepuasan dia lihat dari nilai sosial. Bagaimana kita bisa melihat bahasa tubuh dia pada saat menerima pelayanan kesehatan, ya kan? Dia merasa puas, dia happy, gitu kan? Otomatis dia akan datang kembali untuk melakukan kerjasama atau pemeriksaan. Kalau produk kita hanya melihat, oh ini bagus, ini sesuai dengan harapan. Tapi kalau dalam pelayanan jasa kita lihat dari nilai sisi sosialnya dia. Ya, sosialnya dia bagaimana dia harapannya, bagaimana apakah sesuai dengan harapan, puas atau tidak, seperti itu ya. Kemudian harga. Untuk harga, kalau di dalam pelayanan kesehatan kita akan melihat apakah sesuai dengan pemeriksaan, apakah sesuai dengan yang dia bayar, gitu ya. Otomatis biayanya itu sesuai nggak dengan yang dilakukan pada saat melakukan pemeriksaan di situ, gitu ya. Misalnya pelayanannya nyaman, pemeriksaannya sesuai, SDM-nya bagus. Jadi apapun yang dia keluarkan biaya dari sisi harga, kemungkinan besar dia tidak akan menimbulkan komplain karena sesuai dengan harapannya, gitu ya. Bagaimana dengan biaya? Otomatis dia tidak akan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan. Buat mereka yang penting adalah saya mendapatkan pelayanan jasa yang baik, hasil yang tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan, gitu. Jadi otomatis semua pelayanan jasa cenderung ke dalam kepuasan pelanggan, seperti itu ya. Kalau produk puas, kita melihat oh kemasannya bagus, hasilnya bagus, tapi di dalam pelayanan jasa kita bisa mengukur dari harapan-harapan pelanggan tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai dimensi kualitas jasa dari pelayanan kesehatan. Penilaian tinggi rendahnya tergantung dari bagaimana pelanggan merasakan pelayanan yang teman-teman berikan pada saat dia datang ke rumah sakit atau ke klinik, seperti itu ya. Nah, di dalam pelayanan jasa ada 5 dimensi. Biasanya kita singkat TERA, gitu ya. Jadi para ahli semua mengidentifikasikan 5 dimensi pokok servis kualitas yang disusun sesuai dengan urutan dan tingkat kepentingan relatifnya, yaitu bukti fisik, gitu ya. Kalian perhatikan di sini. Pada saat kalian datang ke rumah sakit atau ke laboratorium klinik, kalian akan lihat bukti fisik secara nyata, gitu ya. Bagaimana peralatannya, modern atau tidak, lalu fasilitasnya bagaimana, nyaman atau tidak, karyawannya berpenampilan rapi atau tidak, lalu materinya berkaitan dengan jasa. Jadi kalau dilihat, perhatikan di sini, laboratorium ini masuk kategori baik ya, karyawannya rapi,
sekali. Jadi semua pelanggan pasti akan pertama kali dia lihat bukti fisik. Sama dengan halnya pada saat kalian datang ke lab atau ke rumah sakit, yang pertama dilihat adalah admission, customer service, ya kan? Ujung tombak pelayanannya adalah di customer service, bagaimana dia merespon pelanggan yang datang untuk bisa bekerja sama. Kemudian kehandalan terkait dengan SDM, berarti kita pelanggan akan melihat bagaimana jasa yang dijanjikan, gitu ya, tepat waktu atau tidak. Tapi yang paling penting adalah misalnya SDM, contohnya lab, PLM-nya, dia memiliki STR atau tidak, gitu ya. Tampilannya bagaimana, rapi atau tidak, komunikasinya bagaimana. Makanya kunci dari kepuasan pelanggan sebenarnya adalah komunikasi. Komunikasi kalian baik, dia akan datang lagi kembali untuk bekerja sama, gitu ya. Bagaimana cara komunikasi menyampaikan waktu, ya kan? Opening greeting-nya bagaimana pada saat dia datang, komunikasinya bagaimana. Lalu yang terakhir dokumentasi. Dokumentasi adalah itu sebenarnya menjaga juga teman-teman pada saat ada kejadian yang tidak menyenangkan, semua tertata rapi di dalam dokumentasi. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, responnya bagaimana? Pada saat pelanggan datang, kalian lihat apa yang ingin disampaikan. Nah, di sini SDM paling penting adalah responnya bagaimana, empatinya bagaimana dengan pelanggan, judes atau enggak, ramah atau enggak, gitu ya. Jadi tetap utamanya adalah komunikasi dan SDM. Makanya kalau berhadapan dengan pasien atau pelanggan pada saat bekerja, usahakan rapi. Tidak perlu mahal, tapi yang penting enak dilihat, rapi, dan dia akan respon. Apapun yang ditanyakan oleh pasien itu kalian respon. Karena apa? Dia datang dalam kondisi sakit, otomatis ingin kita layani dengan baik, gitu ya. Makanya perlu adanya komunikasi yang baik. Kemudian kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan, apapun itu kita harus respon, gitu ya, dengan komunikasi yang baik. Setidaknya tidak ada penolakan atau kata-kata yang bisa menyinggung perasaan dari pasien. Kemudian jaminan, bagaimana caranya komunikasi kalian menimbulkan rasa kepercayaan kepada pasien. Otomatis saya percaya dibantu dengan Mbak ini, misalnya Mbak siapa, Mbak Marta, gitu kan, dibantu. Kenapa? Dia komunikasinya bagus, empatinya ada, responnya ada, cepat melayani ke pelanggan. Orang sakit itu ingin dilayani secara cepat. Jadi apapun itu harus kita empati dan responnya harus cepat, gitu ya. Sopan dan selalu menjawab pertanyaan pelanggan. Jangan pernah bilang tidak tahu atau tidak mengerti, tapi atur bagaimana komunikasi yang baik supaya dia paham dan memahami, gitu ya. Lalu, nah ini tadi empati, bagaimana kalian memberikan perhatian secara individual kepada pelanggan, gitu ya. Orang sakit kan pasti bahasanya nggak bisa kita keras ke dia, gitu ya. Apapun itu komunikasinya bagaimana, kebutuhannya apa, gitu, kebutuhan yang dilayaninya seperti apa, gitu ya. Baik, berikut ini adalah dimensi mutu pelayanan. Jadi ini kalian harus hafalkan. Yang pertama tangible, lalu ada empati, ada responsiveness dan reliability, lalu assurance. Kelima ini harus kalian hafalkan. Nanti pada saat kita kuis, Ibu akan berikan pertanyaan terkait dengan dimensi mutu pelayanan. Kenapa kalian harus hafal? Karena seperti itu tadi Ibu sampaikan bahwa kepuasan pelanggan itu ujungnya dia akan datang lagi untuk menjalin kerjasama dengan kalian, gitu ya, dengan organisasi yang dampaknya nanti pada kerjasama jangka panjang dan keuntungan. Seperti itu ya. Yang pertama adalah penampilan fisik. Bagaimana tadi penampilan laboratoriumnya, rumah sakitnya, bersih atau tidak. Kemudian komunikasi antar personalnya bagaimana, komunikasi kalian dengan pasien seperti apa, gitu ya. Lalu ada respon, bagaimana respon kalian ke pasien. Harus ikhlas membantu, gitu ya. Karena yang datang ke rumah sakit itu walaupun dia bisa berjalan kondisi sehat, tetap kita anggap sebagai pasien yang sakit untuk berobat. Kemudian kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan yang dijanjikan, bertanggung jawab dan akurat. Berarti terkait dengan hasil lab, gitu ya. Kalian janjikan hasil lab misalnya 2 jam, berarti harus
direalisasikan bahwa hasil tersebut bisa 2 jam. Mutunya bagaimana? Kan kalian melakukan pemeriksaan pemantapan mutu internal, eksternal, ada maintenance di situ gitu ya. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium tersebut akurat. Kemudian jaminannya bagaimana? Dengan adanya komunikasi, hasil yang baik, tepat waktu. Berarti pasien merasa mendapat jaminan bahwa melakukan pemeriksaan datang ke rumah sakit tersebut atau ke lab mendapatkan garansi bahwa hasil bagus, mutu, berkualitas, kemudian SDM yang profesional karena semua sudah memiliki sertifikat STR contohnya, seperti itu ya. Baik, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi mengenai kepuasan pelanggan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin, Ya, silakan. izin Bu, saya Pak Taryani izin bertanya, bagaimana penanganan komplain terkait pelayanan di laboratorium Bu? Terima kasih Bu. Oke, berarti pertanyaannya adalah bagaimana penanganan komplain di laboratorium mengenai pelayanan ya. Kalau bicara pelayanan, berarti tadi kita bahas mengenai ukuran kepuasan pelanggan. Tadi sudah dilihat kan ya, kita harus pelajari komplainnya itu seperti apa. Terkait pelayanan kan banyak, ada kebersihannya, ada SDM-nya, ada hasilnya. Jadi teman-teman harus identifikasikan dulu komplainnya seperti apa. Tadi yang pertama adalah empati dulu dibangun. Bagaimana teman-teman bisa berkomunikasi dengan baik. Kita tanya ke pasien keluhannya seperti apa. Jangan lupa kalian buat dokumentasi, gitu ya. Setiap pertanyaan, misalnya terkait pelayanan, komunikasikan baik-baik pelayanan yang mana yang menjadi komplain. Misalnya pelayanan karena hasilnya lama, gitu ya. Nah, pada saat kasus hasil lama, itu teman-teman langsung evaluasi ada kendala apa di dalam. Gitu yang pertama, karena buat catatan untuk bisa komunikasi ke pasien. Di dalam misalnya ternyata ada alat yang bermasalah, gitu ya. Contoh alat bermasalah, jadi kalian komunikasikan baik-baik ke pasien bahwa ada kendala alat yang bermasalah. Contohnya seperti itu. Makanya hasilnya terlambat sedikit dari waktu yang dijanjikan. Kalau dijanjikan 2 jam ternyata lebih dari 2 jam, misalnya sekitar 30 menit. Kalian komunikasikan contohnya, mohon maaf Bapak dan Ibu, kami ada masalah kendala alat di dalam, gitu kan. Oleh karena itu perlu adanya perbaikan. Setelah itu ada validasi, ada QC lagi kembali, maintenance selesai, segala macamnya sudah selesai, baru bisa dikeluarkan hasil gitu. Kenapa? Poinnya adalah komunikasi yang baik, gitu ya. Apapun itu, kalau kalian komunikasinya baik, pasien akan menerima alasan. Pasti dia akan menerima alasan kenapa bisa hasilnya lama gitu. Apapun itu komplain yang terjadi, jangan lupa yang pertama identifikasi masalahnya apa, kemudian kalian buat dokumentasi berupa laporan, gitu ya, kronologis namanya. Setelah kronologis, buat permintaan maaf ke pasien. Itu yang paling penting. Pada saat komunikasi langsung ke pasien, kalian sampaikan permintaan maaf, tapi setelah itu kalian kirimkan surat informasi kejadian tersebut karena apa penyebabnya, lalu ada surat komunikasi. Kan surat bisa medsos, bisa langsung gitu ya, atau mau langsung dia datang atau kalian temukan, tetap yang paling penting adalah permintaan maaf. Saya rasa itu sudah cukup. Cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu, saya Nanda Falsabila Wijaya ingin izin bertanya, apa saja sih hal strategi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pasien di laboratorium? Terima kasih Bu. Baik. Terkait strategi itu ada yang namanya analisa untuk kita menganalisa strategi bagaimana yang harus dilakukan dalam pelayanan, gitu ya. Yang pertama nanti kita bahas di semester di pertemuan berikutnya, itu terkait analisa SWOT. Jadi ada S, W, O, T, tapi kita kenal dengan analisa SWOT. S-nya adalah kekuatan, W-nya itu weakness, itu kelemahan, O-nya itu adalah peluang, opportunity, kemudian T-nya adalah threat atau ancaman. Jadi bagaimana kekuatan?
Kekuatan lab yang kalian punya apa? Satu, tenaganya ahli, berarti memiliki STR. Kemudian bisa jadi alat-alatnya canggih, ya kan? Kemudian labnya bagaimana? Bersih dan nyaman. Itu. Kemudian kita bahas poin yang kedua, yaitu kelemahan. Misalnya satu, jaraknya jauh, gitu ya, dari tempat pasien. Bagaimana solusinya? Misalnya jarak jauh, kita bisa tawarkan home visit, gitu ya. Jadi baik karena jarak jauh-jauh, kami tawarkan home visit untuk pemeriksaan lab, gitu ya. Lalu bagaimana dengan peluang? Kalian harus bisa baca peluang. Bagaimana peluang saya untuk bisa mendapatkan pelanggan tersebut? Misalnya kalian punya peluang untuk pemeriksaan ke lansia. Di sana ada lansia, perkumpulan, gitu ya, komunitas. Itu berarti kan peluang, karena lansia kan pasti ada pemeriksaan setiap bulan yang dilakukan medical check up, misalnya pemeriksaan gula, kolesterol, gitu ya. Nah, kalau tidak tertutup kemungkinan dia akan melakukan pemeriksaan, tapi kalian menjemput bola. Bagaimana caranya? Kalian bikin home visit juga ke situ, ya. Kemudian yang keempat adalah ancaman. Ancaman dari pihak lain. Berarti kalau bicara ancaman itu eksternal. Eksternalnya bagaimana? Ancaman dari pemeriksaan lain, lab lain misalnya, kok dia tarifnya lebih murah, gitu ya. Kalian tidak perlu khawatir. Kalau dengan tarif murah, kalian kan punya, walaupun tarif agak beda sedikit, tapi kalian punya poin adalah menang di pelayanan, gitu ya. Pelayanan, alatnya canggih, kemudian SDM-nya oke. Itu saja. Cukup? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Oke, baik. Dengan demikian perkuliahan kali ini saya rasa sudah cukup, semua materi sudah Ibu berikan. Tapi Ibu berikan tugas satu, kalian bikin studi kasus bagaimana terjadinya, bagaimana penanganan komplain di laboratorium untuk pasien yang hasilnya terlambat, gitu ya, terlambat selama 2 jam. Boleh kalian bikin kelompok, tapi satu kelompok isi 2 orang. Nanti kita ketemu lagi pertemuan berikutnya, itu sudah selesai. Oke. Dengan demikian selesai perkuliahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi